Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bergabung lagi bersama channelnya Jonaan Seti Bang Nugraha ya teman-teman, yang dimana seperti biasa membahas tentang seputar kecemasan berlebih ya, atau bahasa kerennya itu anxiety disorder, kemudian asam lambung yang tinggi ya teman-teman, kemudian GERD dan psikosomatik teman-teman. Nah, di kesempatan yang hujan lagi teman-teman, ini pakai jaket dingin teman-teman. Di kesempatan yang berbahagia ini dan mudah-mudahan sangat berbahagia, pertama-tama saya seperti biasa meminta tolong kepada teman-teman untuk yang baru bergabung mensubscribe ya channelnya Jonaan Setibang Nugraha teman-teman, seperti itu. Karena subscribe tidak memerlukan biaya ataupun materi dan pendaftaran melalui saya teman-teman. Hanya kalian tinggal mengulurkan tangan saja untuk memencet tombol yang berwarna merah dengan bertulisan subscribe ya teman-teman. Dan secara tidak langsung kalian yang sudah subscribe secara tidak langsung juga membantu channel Jonan Seti Bang Nugraha lebih berkembang, dan mudah-mudahan banget bermanfaat untuk orang banyak dan yang merasakan anxiety disorder atau kecemasan berlebih dan gangguan lambung lainnya teman-teman, seperti itu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kemudian tolong di like ya jika kalian suka dengan cara motivasi atau dukungan ya, setidaknya dukungan saya kepada kalian. Tolong di like ya videonya, kemudian jika ada pertanyaan seperti biasa kalian isi kolom komentar, kemudian tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan pernah di skip ya teman-teman atau diloncat-loncat. Karena mengapa? Karena siapa tahu dan mudah-mudahan setiap video yang saya berikan kepada kalian, baik menit per menitnya atau detik per detiknya, ada hal yang mungkin kalian bisa ambil, kemudian kalian bisa petik gitu ya teman-teman, untuk menjadi batu loncatan untuk kalian menuju pemulihan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mungkin sekali lagi, saya bukan ahli medis ya teman-teman, kemudian bukan dokter juga ya, dokter kemudian psikolog ataupun psikiater teman-teman. Saya di sini berbicara hanya sebagai orang yang mengalami atau pengalaman seperti itu. Dan di sini yang namanya asam lambung yang tinggi atau gangguan asam lambung, kemudian kecemasan yang berlebih ya, cemas yang berlebih atau anxiety disorder, di sini bisa kambuh atau kumat kapan saja teman-teman, tidak tidak sembuh ya sembuh total gitu ya. Jadi ada kalanya kumat ya. Namun kumat di sini bukan berarti oh saya takut nih kapan kumat gini kumat. Kalau misalkan kalian teledor ya ke teman-teman, melanggar pola-pola yang mungkin sudah kalian anggap melalui tahap penyembuhan atau pemulihan, kalian langgar gitu ya, ya otomatis itu akan kumat-kumatan teman-teman. Cuman kalian bisalah mengatasinya atau mengontrolnya teman-teman. Nah, jadi saya berbicara di sini bahwa gangguan kecemasan berlebih atau anxiety disorder itu bisa kumat kapan saja teman-teman ya, bisa kumat kapan saja. Kalau misalkan kalian teledor dengan pola-pola yang membuat kalian cepat pulih ya, misalkan kalian suka begadang lagi, kemudian kalian makan yang mungkin junk food atau makanan yang terlalu berlebihan lah teman-teman, seperti itu ya, itu akan kumat-kumatan teman-teman, seperti itu ya. Saya tidak menjamin normal ya, emang normal 100% enggak. Karena apa? Karena yang namanya anxiety disorder, kecemasan berlebih, pulihnya pun tidak terasa teman-teman, dengan mengalihkan kalian melakukan hobi yang menyenangkan, aktivitas baru yang menyenangkan ya. Anxiety disorder atau kecemasan berlebih itu ya tidak terasa akan pulih, dan cemas biasanya tidak akan disorder ya, tidak akan melebihi seperti itu. Dan kumatnya pun tidak tahu gitu ya, kumatnya kapan kumat, seperti teman-teman. Nah, jadi ya intinya kalian harus menjaga pola-pola yang membuat kalian sudah pulih normal ya 100% seperti itu. Nah, di sini saya hanya sharing sedikit teman-teman ya, hanya sharing ya, mengingatkan kalian ya teman-teman. Dan
Saya juga apa namanya di sini mendukung dan memberikan dukungan atau motivasi sesuai dengan pengalaman saya sendiri seperti itu teman-teman. Jadi yang namanya kecemasan berlebih atau anxiety disorder ya teman-teman, sampai dengan mental ya gitu, intinya mental kita kena, mental kita down itu ya, kalau misalkan itu semua kena gitu ya, mental atau psikisnya, ya kita obatnya hanya perlu berlatih teman-teman, tidak menggunakan obat-obatan apalagi kimia ya teman-teman seperti itu, kecuali di kalangan medis teman-teman ya. Kalau misalkan gangguan atau lambungnya gangguan misalkan, ya mungkin perlulah seperti itu teman-teman. Nah di sini mungkin saya hanya sharing ya pada kalian, tidak apa namanya topik pembahasan. Tadi ada yang bertanya di kolom komentar, katanya alhamdulillah, katanya alhamdulillah, apa namanya apa ya tadi teh lupa saya, apa namanya di apa namanya ulu hati merasa udah nyaman, katanya ulu hati nyaman, kemudian apa namanya aktivitas biasalah katanya gitu. Cuman kalau misalkan jalan kaki ya pagi terasa perut tuh kerasa yang ketarik gitu, padahal nggak sakit katanya gitu, nggak perih, nggak sakit, cuman terasa ketarik gitu katanya gitu. Ya mungkin saya jawab sesimpel mungkin ya teman-teman. Jadi yang orang yang namanya anxiety disorder atau kecemasan berlebih ini ya sebagian besar psikisnya kena ya teman-teman, mentalnya kena, kemudian pikirannya kena teman-teman. Jadi mengapa orang anxiety disorder dengan kecemasan berlebih, gangguan lambung, asam lambung ya teman-teman susah untuk kembali pulih normal, karena secara tidak langsung kalian sehari-hari itu berpikir dengan penyakit, kemudian berpikir tentang sensasi, aduh ngerasa nggak nyaman ini, sensasi iya benar teman-teman, sekarang kan musim hujan ya, musim hujan, kemudian yang tadinya panas kemudian hujan, jadi suhu tuh berubah gitu ya, berubah drastis dari musim panas ke hujan. Kemudian kebanyakan orang ya, kalau orang normal kelayangan ya biasa ya, tapi kalau orang anxiety disorder atau kecemasan yang berlebih, di saat ada kelayangan, wow sangat luar biasa itu godaannya teman-teman semua, sangat luar biasa kelayangan ya, dari suhu, kemudian apa namanya kesemutan, itu biasa dari faktor dingin ya, terlalu dingin teman-teman, cuaca dingin, apalagi kalau nginjak tembok keramik ya gitu ya, terasa banget dingin gitu. Nah itu ya, kesemutan itu jangan dianggap yang berlebihan lah teman-teman. Kalau misalkan kalian sudah dinyatakan emang asam lambung ya, gangguan asam lambung teman-teman, ini kesemutan biasanya dingin dan kurang makan ya, maksudnya kurang masukan gizi gitu teman-teman. Jadi kurang makan, kemudian masukan gizinya, proteinnya kurang, seperti itu teman-teman. Itu bisa mengakibatkan kesemutan di tangan. Biasanya kalau saya keseringan kesemutan di tangan ya teman-teman, terasa kesemut kalau misalnya gini lama gitu, kesemutan ada gitu ya, kaki kesemutan gitu teman-teman. Cuman ya itu sih, harus apa namanya jangan telat makan, kemudian makan yang bergizi dan penuh protein teman-teman, seperti itu ya, diisilah supaya staminanya tumbuh lagi, staminanya full lagi ya teman-teman. Oke baik, kembali ke pembahasan yang tadi, terasa ketarik katanya gitu, ada yang bertanya di kolom komentar. Ulu hati mulai mulai nyaman, kemudian udah merasa apa namanya tenang, enak gitu. Cuman kalau misalkan jalan di pagi hari, olahraga mungkin ya, suka kerasa ketarik gitu ke gimana. Jadi menurut saya, pengalaman saya itu sendiri ya, itu jadi kita itu terlalu merasa-rasa ya, merasa-rasa sensasi yang ada di tubuh. Nah kemudian kalau biasanya, kalau saya kalau merasa sensasi yang ada di tubuh itu ada yang gak nyaman, kemudian waduh langsung cemas, pikiran kemana-mana, itu sih. Dan ya intinya cuek dulu lah, cuek dan masa bodoh sih, intinya masa bodoh tuh ya dalam artian cuek dulu untuk gangguan sensasi-sensasi kayak gitu ya. Kecuali kalau misalkan perut sakit kemudian melilit perih, ya itu butuh penanganan ya teman-teman, seperti itu. Tapi kalau misalkan dalam keadaan ya
yang ketarik kayak gimana gitu ya, mungkin itu kalian itu terlalu tegang berpikir sehari-harinya tentang sensasi atau penyakit dari bangun tidur tuh, aduh apa ya ini, masih kembung nggak, masih begah nggak, seperti itu. Kemudian cemas seperti itu sih, jadi ada rasa cemas lah, was-was, sehingga otot kita tegang, pada tegang. Apalagi kalau bangun tidur pagi hari mau jalan pagi ya mungkin otot-otot tegang, kemudian di bawah jalan tuh agak kayak yang ketarik gitu teman-teman ya. Kalau misalkan dibiasain itu akan lentur ya. Kalau misalkan kalian olahraga, dan alhamdulillah saya juga sampai sekarang olahraga masih berjalan teman-teman, di olahraga ya, jam 9 atau jam 10 seperti itu. Kemudian sambil berjemur ya, terik matahari teman-teman, sampai keringat. Saya sampai sekarang alhamdulillah setiap hari saya merasa olahraga teman-teman, stretching lah, nggak perlu yang berat-berat gitu teman-teman, seperti itu. Dan itu alhamdulillah untuk yang tadinya mungkin pada tegang, apalagi di dada kerasa yang tegang gitu ya, kalau dibiasakan alhamdulillah itu agak mengendor ya, rileks ya, seperti itu teman-teman ya. Mungkin dari pikiran kalian saja atau pikiran kamu saja ya yang mungkin merasakan terasa tertarik gitu, karena pengalaman saya seperti itu. Saya begini pun merasa banget ketarik ini. Kalau saya gini gitu merasa ketarik ya, itu hal yang wajar sih, orang yang normal juga dianggap wajar teman-teman. Cuman yang mengalami anxiety disorder atau kecemasan berlebih, kita itu dianggap berlebihan lah gitu. Yuk kenapa ini terasa tertarik, apa jangan-jangan ini, jangan-jangan, wah udah kacau. Jadi belajar dari pengalaman, maksud belajar dari pengalaman tuh seperti misalkan begah nih ya, begah atau kembung misalkan. Oh dulu juga saya pernah kembung, oh dulu juga saya pernah begah, cuman dulu tidak dirasa, cuman dulu ya biasa-biasa aja, mungkin cuman minum air hangat saja pelan-pelan teman-teman, seperti itu. Nah kalau misalkan sekarang yang sudah mengalami anxiety disorder itu menjadi pemikiran yang luar biasa teman-teman, pemikiran yang sangat yang dipikirkan gitu, cemas bawaannya tuh gitu, setiap harinya was-was, cemas. Dan saya pun tidak dipungkiri ya teman-teman, itu ada rasa seperti itu sangat mengganggu sekali setiap hari teman-teman, seperti itu. Jadi ya intinya yang begah kembung jangan lupa untuk minum air hangat pelan-pelan, cukupi mineralnya teman-teman, karena ya namanya ya teman-teman asam lambung, gangguan asam lambung atau psikosomatis, kemudian anxiety disorder atau gangguan kecemasan berlebih ini ya sebenarnya sangat banyak hikmahnya teman-teman. Dan saya pun alhamdulillah dan bersyukur ya, bersyukur banget saya dikasih seperti orang yang memiliki rasa cemas, was-was yang berlebih itu teman-teman. Jadi saya selalu terpikirkan, oh berarti Allah itu Tuhan itu sangat berkuasa teman-teman, seperti itu. Jadi setiap hari saya yang sebelumnya beribadah itu kurang, beribadah itu saya selalu dilewat lah teman-teman, saya terlewat. Nah kesini setelah kena anxiety disorder, gangguan kecemasan berlebih ya teman-teman, saya berpikir lagi, oh dari tidak ada jabatan ya, dari jabatan apapun itu mempunyai gelar nama yang namanya anxiety disorder, kecemasan berlebih ini. Kalau memang Allah sudah takdirkan kena ya kena gitu teman-teman, tidak ada preman, tidak ada orang yang biasa-biasa saja jabatan tinggi. Yang namanya anxiety atau gangguan mental atau dikatakan kecemasan berlebih ya waktunya kena ya kena. Kalau misalkan Allah berkehendak kena kamu ya kena gitu ya, nggak dipungkiri. Dan saya dulu orangnya sangat ngototan, egois, kemudian suka di jalan, kemudian apalagi ibadah teman-teman, ibadah yang sangat saya sulit sekali. Dan alhamdulillah setelah saya terkena ini, hikmahnya tuh banyak banget, hikmah dibalik semua ini ya. Saya alhamdulillah untuk beribadah, bukan sombong ya, untuk beribadah 5 waktu kemudian sunat, alhamdulillah sampai saat ini saya jalankan teman-teman. Dan itu sangat
bermanfaat banget itu ke hati itu yang tadinya was-was, cemas, ke hati itu di saat dibawa ibadah tuh terasa nyaman, terasa tenang, enak gitu teman-teman. Gitu sih ya teman-teman. Nah udah adzan maghrib ya teman-teman, saya tidak bisa menemani lebih lama sudah 15 menit nih. Dan mungkin saya mengingatkan lagi ya teman-teman, sekarang di musim cuaca dingin atau hujan teman-teman, saya mengingatkan jika ada sensasi kelayangan, kemudian sensasi kebas atau kesemutan, itu kalian jangan berpikir kemana-mana ya teman-teman. Kalian fokus untuk menanganinya, jangan berfokus untuk ke penyakitnya apa ini, dari mana ini, jangan ya. Kalian cukup menanganinya dengan minum air hangat, kemudian kasih gula supaya kita rileks sambil ngemil, supaya kita rileks santai teman-teman. Seperti itu sih ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan terlalu diambil pusing ataupun apa, soalnya ini perubahan suhu ya. Orang normal akan biasa-biasa aja, tetapi orang yang mengalami anxiety disorder, kecemasan berlebih, apalagi sekarang dinginnya dingin banget ya teman-teman, kalau musim hujan seperti ini. Nah mungkin hanya segitu ya teman-teman video yang mungkin saya berikan, dan saya dorongan lah untuk kalian bangkit. Kalian bisa bangkit, pokoknya bangkit, kalian harus bisa, dan emang yakin bisa teman-teman, seperti itu. Dan doa terbaik saya yang mungkin sangat berguna dan bermanfaat untuk yang masih di bawah dan masih dalam penuh banyak sensasi, mudah-mudahan Allah angkat sensasinya. Kemudian yang masih sakit ya Allah sembuhkan, angkat penyakitnya ya Allah, amin ya Allah ya robbal alamin. Dan saya mengingatkan, gangguan anxiety disorder, asam lambung yang tinggi ini bisa kumat kambuh kapan saja ya teman-teman. Kalau misalnya kalian teledor dengan pola-pola yang sudah kalian bangun ya, kemudian kalian teledor atau langgar yang tadinya rutin, misalkan tidur jam 9, jam 10 malam, kalian langgar untuk begadang, makan kapan saja ya, itu akan kumat-kumatan lah teman-teman, seperti itu. Nah dan mungkin hanya sekian ya video yang saya bagikan teman-teman, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian yang mengalaminya, dan sangat berguna ya teman-teman, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin di akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan mental.